Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori. Dalam buku metode penelitian asing, landasan teori ini disebut juga dengan review literatur. Literatur atau studi kepustakaan merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku, dan dokumen lainnya yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Studi literatur mempunyai kegunaan yang pertama yaitu untuk menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan masalah penelitian. Yang kedua, sebagai panduan untuk membuat pernyataan penelitian dan merumuskan hipotesis. Menurut Mark dalam buku Siti Rahayu Hendiono tahun 1999 membedakan ada 3 macam teori. Ketiga macam teori yang dimaksud berhubungan dengan empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain yang pertama yaitu teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, ada teori induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positifistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional, yaitu teori yang memiliki suatu intervensi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis yaitu data yang dipengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali dipengaruhi oleh data. Nah, berdasarkan 3 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai yang pertama, teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya bersifat hubungan dengan deduktif. Yang kedua, suatu teori dapat juga merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan bahwa suatu cara menerangkan yang mengerealisasi. Nah, selanjutnya secara umum teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori dibagi menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Nah, selanjutnya teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substansif, teori formal, dan middle range teori. Teori yang digunakan dalam perumusan hipotesis yang akan dituji melalui pengumpulan data adalah teori substansif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Poin selanjutnya yaitu kegunaan teori dalam penelitian. Teori dalam
penelitian ini, kegunaan teori dalam penelitian survei ada 8, yaitu yang pertama menjelaskan dan membatasi permasalahan yang diteliti. Yang kedua, memandu peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yang ketiga, memandu peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian. Yang keempat, memandu peneliti untuk menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Nah, yang kelima yaitu memandu peneliti untuk menganalisis data guna untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Dan selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya yaitu kriteria teori yang digunakan dalam penelitian adalah relevan, mutakhir, dan asli. Relevan berarti teori yang digunakan sesuai dengan proses kebijakan yang diteliti. Yang kedua, mutakhir berarti teori-teori yang digunakan adalah teori yang terdahulu, kecuali penelitian sejarah. Secara teknik, teori yang baru dikutip dari buku-buku yang diterbitkan maksimum 5 tahun yang lalu. Asli berarti teori-teori yang dikutip dari sumber aslinya, bukan mengutip dari orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.